lemah lembut dan rendah hati. Puji nama Tuhan, selamat pagi, kembali bersama kami dalam acara 5 menit yang memberkati. Baiklah, sebelum mulai hari ini, ada baiknya kita merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Renungan firman Tuhan pagi ini terambil dari Kitab Matius 21 ayat 2. Pergilah ke kampung yang di depanmu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina, tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Keledai adalah binatang yang tergolong jinak, namun bertenaga kuat, sehingga biasa digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia untuk membantu pekerjaan manusia. Selain itu, keledai dikaitkan juga dengan perilaku. Keledai mempunyai sifat lemah lembut dan rendah hati, bahkan hina dan bodoh. Yesus ingin memperlihatkan bahwa keledai juga dapat mengemban tugas mulia. Pekerjaan yang sederhana menjadi pekerjaan yang kudus jika dilakukan untuk Tuhan. Keledai itu binatang yang lemah lembut dan rendah hati. Betapa mulianya misi keledai tersebut, betapa miripnya misi itu dengan misi kita sebagai pengikut Kristus. Berarti tidak ada alasan buat kita untuk berkata bahwa saya tidak bisa dipakai Tuhan. Sesuatu yang kelihatan sia-sia menjadi berarti jika dikendalikan oleh Yesus. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11 ayat 29. Pertanyaannya, relakah masa muda kita dikendalikan oleh Yesus? Relakah pendidikan anak-anak kita dikendalikan oleh Yesus? Kita mendisiplinkan anak-anak kita bukan berdasarkan ego kita. Ketika saya jengkel dengan anak-anak saya karena mereka tidak mendengarkan perkataan saya, tetapi kita mendidik anak-anak harus dengan kasih dan firman Tuhan. Juga kita mau mendidik mereka dengan kesabaran dan ketegasan. Maukah rumah tangga kita dikendalikan oleh Yesus? Hal-hal yang kurang berkenan dengan Tuhan mulailah disingkirkan. Maukah usaha kita, maukah kehidupan kita dikendalikan oleh Yesus? Seperti Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Sesuatu yang kelihatannya gagal, sesuatu yang kelihatannya susah dan tidak ada harapan, dan sekalipun sudah jatuh, tetapi bila dikendalikan oleh Yesus, maka akan menjadi sesuatu yang mulia, sesuatu yang berarti, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Agar Yesus dapat terus dimuliakan, keledai ini juga menyadari posisinya. Ayat ke-8 berkata, orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong-motong ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ingat bahwa keledai bukan sentral atau pusat dari pujian itu. Saya tidak bisa membayangkan bila keledai itu mengangkat kedua kakinya ke depan. Lalu ia mau membuktikan kemuliaannya dia. Bila keledai itu mengangkat kakinya ke depan dan tubuhnya, maka Yesus akan jatuh. Sehingga keledai itu yang akan dimuliakan. Berarti kita harus menyadari bahwa kita hanyalah alat. Kita hanya dipakai oleh Tuhan. Tetapi kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa melihat bahwa kita dipakai oleh Tuhan. Dari sini kita bisa melihat bahwa hidup kita harus dikendalikan oleh Yesus. Kita harus menyadari posisi kita, bahwa tanpa Yesus kita bukan apa-apa. Tetapi bila kita bersama Yesus, maka kita akan melihat kemuliaan Allah yang kekal. Dari kisah di atas, kita dapat mengambil pelajaran sebagai berikut. 1. Yesus dapat menggunakan keledai. Anda pun dapat digunakan sebagai bagian dari rencana Tuhan bagi dunia. Yang kedua, kita dipilih untuk melakukan pekerjaannya. 3, kita dibutuhkan. 4, kita harus dibawa kendalinya. 5, kita harus membawa Yesus ke ujung bumi dan ke orang banyak. 6, kita harus menjadi rendah hati. Kesimpulannya, kita semua ibarat keledai yang bodoh, tidak gagah dan keras kepala. Tetapi syukur kepada Tuhan, Ia tetap mau memakai kita dalam kekurangan ini untuk menjadi alatnya yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.